wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Mengawali pengajian kita pada malam hari ini, untuk lebih berkahnya, marilah kita kirimkan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh alim ulama dimanapun mereka berada, seluruh guru-guru yang telah mengajari kita, terkhusus kepada alena guru Tarikh Haji Abdul Rahman Abu Dalil, terkhusus pula kepada alena Ustaz Al-Hajj Muhammad Azwar Qamaruddin ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Kenal al-akhir yang mana sudah dibahas terakhir nomor 6. Berarti sekarang nomor 7. Bismillahirrahmanirrahim. Salibatun kulliyatun ya. Salibatun kulliyatun Yusrul madi salibatun ma'naha artinya salibatun pernyataan negatif kulliyatun yang umum, pernyataan negatif ya umum. Kasih arti tambahan terbatas, umum yang terbatas. Wahia yaitu makana maudu'uhu adanya subjeknya. Maka itu artinya adanya, maudhu subjeknya, manfiyan menafikan, adanya subjeknya menafikan, musawwaran ada pembatas, ada batas. Nahwu tonco la syai'un minal hijri laisa hijri minal hajari la syai'un minal hajari tidak ada sesuatu dari batu, tidak ada sesuatu dari batu, tidak ada sesuatu dari batu biinsanin merupakan manusia.
merupakan menyisir. As-samin kedelapan. Kedelapan. Salibatun juz'iyatun. Apalagi artinya salibatun? Pernyataan negatif juz'iyatun. Yang kebalikannya umum, individual. Wahia, yaitu maka maudhu juz'iyan, maka maudhu'uhu juz'iyan, maka maudhu'uhu juz'iyan, adanya subjeknya juz'iyan, individual, manfiyan, menafikan, musawwaran, terbatas. Nahwu, ojo. Laisa, mana laisa? Bukan. Laisa ba'dul haywan, sebagian hewan bukanlah. Kalau kalian mau balik, bukanlah sebagian manusia. Bukanlah sebagian hewan. Bi insanin, merupakan bukanlah sebagian hewan, bukanlah merupakan manusia. Oke. Kita kembali ke poin nomor 7 tadi, salibatun kulliyatun. Pernyataan negatif yang umum. Kenapa dikatakan negatif? Karena dia menafikan sesuatu. Ada sesuatu yang ditiadakan. Apa tadi contohnya? La syai'un minal hijri, artinya la syai'un minal hajari bikinsa,
bi insani. La syai'un minal hajari insani. Oke. Maksudnya apa? Tidak ada satupun batu yang merupakan manusia. Jadi kalau kita balik berarti manusia itu bukan batu. La syai'un minal hajari bi insanin. Tidak ada satupun batu yang merupakan manusia. Dalam arti semua manusia itu bukan batu. Itu tadi nomor 7. Nomor 8. Yang 8. Apa contohnya? Sabadul hayawani tadi. Sabadul hayawani salin. Sebagian manusia itu bukan sebagian hewan itu bukan manusia. Di mata kita ini karena ternyata hewan itu terbagi dua, bahwa al-ula al-insan. Insan mana manusia. Kedua itu al-bahaim, binatang. Hanya kalau kalian dapat di Quran bahaim atau bahimatul an'am, pernah dengar? Bukanlah sebagian dari manusia itu bukan, sebagian dari hewan itu bukan manusia. Dalam arti tidak semua hewan mesti manusia. Saya ulangi, tidak semua hewan mesti manusia. Karena hewan juga ada bagian dari bahaim. Oke? Bahaim. Sama kalau kita mengatakan tidak semua manusia itu merupakan santri. Berarti ada manusia itu yang bukan santri. Berarti santri hanya satu bagian dari manusia tersebut. Sama manusia sini hanya satu bagian, hanya bagian dari hewan. Hanya bagian dari hewan. Lanjut. Tanbihun. Catatan atau penjelasan. Bisuari wa anwa'ihi. Apa artinya suar? Kata pembatas. Kata pembatas. Tidak usah. Nah, kita saja nih. Ini dijelaskan maksudnya. Aswaru. Visual kata pembatas dan macam-macamnya. Wanwarihi dan macamnya.
As-suwar kata pembatas, lafzun merupakan lafaz, Apa yang dimaksud dengan lafaz? Apa yang dimaksud dengan lafaz? Hah? Lafaz itu sesuatu yang tercipta, sesuatu yang mengandung sebagian dari huruf hijaiyah. Lafaz itu adalah sesuatu yang mengandung sebagian dari huruf hijaiyah. Dari huruf hijaiyah. Lapsun ya dulu yang menunjukkan ala kamiyatil afradi banyak atau sedikitnya, objek, banyak atau sedikitnya objek, banyak atau sedikitnya objek. Walahu arba'atu anwa'in, dan terbagi menjadi 4 macam. Arba'atu anwa'in, terbagi menjadi 4 macam. 1. As-suwaru al-kulliyu al-ijabiyu. Saya ulang. As-suwaru al-kulliyu al-ijabiyu. Kata pembatas, as-suwaru kata pembatas, al-kulliyu umum, al-ijabiyu positif. Wahua yaitu kullu wa jami'un wa ammatun. Saya ulang. Kullun wa jami'un wa ammatun, yaitu semua wa jami'un seluruhnya, wa ammatun dan umum. Wa ma fi ma'naha, dan tidaklah pada maknanya, dan tidak pada maknanya. Asani yang kedua, as-suwaru al-juz'iyyu al-ijabiyu. As-suwaru kata pembatas, al-juz'iyyu individual, al-ijabiyu positif. Ini adalah taktub ya Arya. Mafi kalam
Limadha ma fi kalam? Kenapa tidak ada? Kenapa bisa hilang? Apa? Meja mana? Oh, salah memang. Taruh di meja makan. Bukan mau makan. Wahwa yaitu ba'dun wa wahidun. Ana wahid. Wa wahidun wa fardun. Ba'dun sebagian, wa wahidun satu, fardun individu. Sebagian, wa wahidun satu, wa fardun individu. Wa ma fi ma'naha, dan tidak pada maknanya. As-salis, yang ketiga, as-suwarul al-kulliyu as-salibiyu. As-suwaru al-kulliyu as-salibiyu. Kata pembatas yang umum negatif. Wa huwa yaitu la syai'un, la tidak satupun, tidak satupun, wa ma fi ma'naha, dan tidak pada maknanya. Al-akhir dan terakhir ar-rabi', yang keempat, as-suwaru al-juz'iyyu as-salibiyyu. Individual yang negatif. Kata pembatas individual negatif. Wahua yaitu laisa ba'dun. Laisa ba'dun. Mama laisa ba'dun. Itu saya bukan sebagian. Bukan sebagian. Wa ma fi ma'naha, dan tidak pada maknanya. Oke, saya jelaskan secara ringkas. Suar, kata pembatas itu ada 4. Yang pertama itu positif dan umum. Ingat ini, positif dan umum, sifatnya umum. Apa itu? Kalau ada di kata-kata kullu atau jami'u atau ammatu. Saya ulang, sifatnya umum dan positif.
Tandanya apa? Kalau ada yang kata kullu jami'un dan amatun, atau artinya semua, seluruhnya, umumnya, maka dia itu termasuk dari kata yang membatasi seluruhnya dan positif. Apa bedanya sama yang negatif? Gampang. Kalau negatif berarti ada yang dinafikan, ada yang tidak ada kan. Kalau ada kata la, tidaklah semua itu hanyalah kebohongan. Paham? Tidaklah semua itu hanyalah dusta. Tidaklah semua kenikmatan dunia adalah sebuah ujian. Maka dia bersifat umum tapi negatif. Karena kenapa? Ada yang dinafikan, ada yang tidak adakan. Berarti, umpama kalau kita katakan begini, tidaklah semua kenikmatan itu adalah ujian. Maka pemahamannya adalah kenikmatan adalah ujian. Bukan tidaklah. Tidaklah semua kenikmatan itu kecuali adalah ujian. Maka semua kenikmatan adalah ujian. Kedua, ada suatu kata pembatas yang dia sebagian tidak kenal tapi positif. Contohnya ba'dun minatullah jamilun. Sebagian dari santri itu ganteng. Maka ini termasuk individual tapi hanya sebagian, tapi dia positif. Kebalikannya apa kalau negatif? Laisa. Bukanlah dari santri itu, bukanlah sebagian dari santri orang yang ganteng. Dalam artian ada juga yang tidak ganteng. Nah, tapi semua santri dari Abraham insya Allah ganteng. Takbir. Yang paling besar takbir yang paling ganteng. Kenapa kalian tunggu? Lihat diri sendiri saja. Oke? Lanjut. Al-mabahasul tsalisul. Pembahasan ketiga. Al-mabahasul tsalisul. Pembahasan ketiga. Bi aqsamil, tentang pembagian al-qadaya asyartiyati, al-qadaya asyartiyati, tentang pembagian al-qadaya. Sebelumnya kita artikan apa al-qadaya? Pernyataan, tentang pembagian pernyataan asyartiyati yang bersyarat, Jadi ini pernyataannya dia mempunyai syarat, ada syarat tertentunya. Lanjut. Dan qasimul qadaya asyartiyah tu, dan qasimul qadaya asyartiyah tu, pernyataan bersyarat terbagi, pernyataan bersyarat terbagi ila ismaini, ila ismaini, menjadi dua bagian. Qasmun kismani aqsamun, ila ismaini, jadi dua.
Ada dua macam jin. Tapi satu macamnya tak bagi lagi. Al-ula yang pertama, muttasimun, bersambung, bersambung. Wahia yaitu ma hukmu fiha, ma hukmu fiha apa yang di dalamnya ada hukum. Itu hukum diartikan nanti ketentuan maksudnya. Tapi tulis saja artinya itu hukum. Apa yang dalamnya ada hukum? Bitaliki ahadi tarafaiha, bitaliki ahadi tarafaiha, bukan tarafaiha, bitaliki yang mengaitkan ahadi tarafaiha, satu dan yang lainnya, satu dari dua, misalnya satu dari dua, alal akhar, dan yang lainnya. Kalau kalian mau lebih enak artinya, ahadi tarafaiha alal akhar, mengaitkan satu bagian dengan bagian lain, mengaitkan satu bagian dengan bagian lain. Nahwu konco, in kanatis sama, in kanatis syamsu, in kanatis syamsu, jika matahari tali'atun, mana tali'atun? Apa karena di sini diartikan terbit, datang bisa. Jika matahari terbit, fannaharu mawjudun, maka an-naharu siang hari, maka siang hari mawjudun itu ada. Jadi dia punya syarat. Dia punya syarat. Jikalau matahari terbit, maka siang hari itu ada. Sebaliknya, jika matahari tidak terbit, maka tidak ada siang. Jika matahari terbit, maka siang itu ada. Syaratnya jika matahari terbit, jadi harus terbit di matahari. Dan berkaitan dengan yang lainnya, apa berkaitannya? Adalah siang hari. Lanjut. Wahada al-qismu, wahada al-qismu, dan bagian ini, ala nau'aini, ada dua macam.
Ala nawaini ada dua jam. Awalan yang pertama luzumiyatun. Luzumiyatun. Kita bahas sampai pertama saja. Luzumiyatun. Lazim dalam kurung harus. Apa itu harus? Harus, mesti, tidak boleh tidak. Itu namanya lazim. Luzumiyatun. Wahya ma hukmu bil lazimi ma hukmu bil lazimi bainal baina al muqaddimi wat tali. Apa yang harus bainal muqaddimi wat tali, antara syarat dan akibat. Kalau ini kita artikan syarat, antara kita artikan akibat. Sebenarnya muqaddim itu artinya apa? Ya, pembukaan yang paling awal. Pembuka. Wat tali akibat. Nah, contohnya. Nah, ini mirip-mirip tadi ya contohnya. In gharabatis syamsu. In gharabatis syamsu. Jika matahari seperti gharaba terbenam, jika matahari terbenam, dakhalal maghriban, dakhalal maghriban, maka masuk waktu maghrib. Jadi ada syaratnya. Kalau mau masuk maghrib, maka syaratnya harus terbenam matahari. Jika terbenam matahari, maka ada akibatnya. Apa itu? Masuknya waktu maghrib. Jadi saling berkaitan sebab dan akibat. Tidak mungkin ada akibat kalau tidak ada syarat. Dan adanya syarat mengakibatkan sesuatu. Syaratnya tadi apa? Jika matahari dari terbenam. Akibatnya apa? Maka maksudnya waktu maghrib. Sebaliknya, kalau masuk waktu maghrib, maka berarti matahari sama kemarin yang mengajarkan siapa? Musawi. Ini mirip-mirip sih. Kenapa bisa dikatakan matahari terbenam? Kenapa bisa dikatakan waktu maghrib masuk? Dalilnya karena matahari terbenam. Tadi. Lanjut kedua, terakhir. Ittifaqiyatun. Ittifaqiyatun. Kebetulan dalam garis miring kesepakatan ini ada lagi contohnya lebih menarik. Kesepakatan wahia yaitu
Ma hukmu fiha. Ini mah hukum dia. Berapa kali dulu lagi. Saya kok ingat saja. Bimujarradatin. Bimujarradat. Bimujarradi al-ittifaqi. Bimujarradi al-ittifaqi. Karena bertemunya dua kesepakatan, punya kesepakatan baina al-muqaddimi wa tali, antara syarat dan akibat, baina al-muqaddimi wa tali. Nah itu contoh. Inkana inkana al-fajru inkana al-fajru tali'an. Inkana al-fajru tali'an, apabila fajar terbit, apabila fajar terbit, mana fajar? Fajar sedang. Inkana al-fajru tali'an, apabila fajar terbit, apabila fajar terbit, fadaiku fa'addaiku, mana daiku? Ya madal akhir min dajaja. Mana dajaja itu? Apabila fajar terbit, maka ayam yasihu ber oh, berkokok. Nah, ini contohnya qadaya al-syartiyah walakin ittifaqiyah. Dia hanya kebetulan, Ji. Jikalau fajar terbit, maka ayat berkokok. Tapi kalau dibalik, jikalau ayat berkokok, apakah fajar terbit? Tidak selamanya. Dalam artian ayat yang berkokok ketika terbit fajar itu adalah ittifaqiyah. Kebetulan saja. Karena bertemunya satu. Begitu. Ini bersifat kebetulan saja. Tidak selamanya. Tidak boleh kita ambil bahwasanya kalau berkurung pasti terbit saja. Berarti ini syartiyah tapi ittifaq. Yang pertama tadi adalah qadaya syartiyah luzumiyah. Satu tadi bersifat pasti, satu bersifat kebetulan. Jadi kita harus bedakan mana yang harus, mana yang tidak. Kalau ayat berkokok, apakah harus terbit fajar? Tapi kalau tadi yang pertama, kalau mata siang hari, apakah harus terbit pada hari?
karena tidak mati siang hari tanpa dapatnya matang. Kadzalik demikian nanti di hadal sadar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala Muhammadika bidara kalimatika ulama Zakau kadakiruna wa qabala Tikal wabidu Subhanakallahumma wa bihamdika ya la ilaha illa anta billahi taufiq wa ta'wati wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.